kuliah probabilitas dan statistika, materi yang akan dibahas yaitu kombinatorika. Pokok bahasan materi yang akan dibahas yaitu analisa kombinatorika sederhana, kemudian kaitan antara analisa kombinatorika sederhana dengan teori peluang. Nah, berbicara mengenai definisi kombinatorial itu adalah salah satu cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Nah, analisa kombinatorial yang akan dipelajari bertujuan untuk menghitung jumlah titik sampel dalam ruang sampel NS dan pada event atau kejadian tertentu. Nah, dalam kombinatorial ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung, yaitu yang pertama kaidah penjumlahan atau disebut rule of sum, lalu yang kedua kaidah perkalian atau disebut rule of product. Nah, berikut akan dijelaskan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Misalkan ada n percobaan, masing-masing dengan PI hasil. Nah, untuk kaidah penjumlahan atau rule of sum-nya, maka hasilnya tinggal menjumlahkan berapa banyak kejadian pertama sampai dengan kejadian ke-n. Berarti P1 tambah P2 sampai dengan tambah Pn. Hasil dari kejadian yang ada. Nah, contohnya, ketua mahasiswa kelas TE01 hanya satu orang, pria atau wanita, tidak bias gender. Jumlah pria di kelas TE01 sebanyak 65 orang, dan jumlah wanitanya adalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, untuk penyelesaiannya, karena pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua, maka banyak cara untuk memilih ketua angkatan tersebut itu adalah jumlah pria ditambah dengan jumlah wanita, berarti ada 80 cara. Sedangkan kaidah perkalian tinggal mengalihkan berapa banyak kejadian yang ada dari kejadian pertama sampai dengan kejadian ke-n. Berarti P1 kali P2 sampai dengan Pn. Contohnya, dua orang perwakilan mahasiswa kelas TE01 mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Jadi, dari soal yang sebelumnya, jumlah pria itu di kelas TE01 sebanyak 65 dan jumlah wanita sebanyak 15 orang. Sehingga dari kelas TE01 itu akan dipilih perwakilan untuk mendatangi Bapak dosen terkait protes nilai ujian. Nah, yang dipilih itu adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Sehingga banyak cara memilih dua orang perwakilan tersebut adalah dengan mengalihkan jumlah pria dikali dengan jumlah wanita. Berarti ada 975 cara. Nah, teknik sampling. Teknik sampling ini ada dua, yaitu tanpa pengulangan dan dengan pengulangan. Jika tanpa pengulangan, berarti jika suatu item dipilih secara acak dan tidak diganti sebelum item berikutnya diambil. Sedangkan apabila sampling dengan pengulangan, jika diperoleh dengan terlebih dahulu memilih secara acak dan memeriksanya lalu menggantinya dalam populasi. Nah, untuk memahami sampling dengan pengulangan dan tanpa pengulangan, berikut diberikan contoh. Contohnya, berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri yang untuk A, pertanyaan A, semua angkanya berbeda. Untuk pertanyaan B, boleh ada angka yang berulang. Sehingga penyelesaiannya untuk yang A, semua angkanya berbeda. Berarti dari posisi ribuan itu kan ada 4 posisi angka. Nah, posisi paling belakang itu adalah satuan. Nah, untuk yang satuan ini karena dia harus bilangan ganjil, berarti angka yang boleh atau yang mungkin adalah 5 angka, yaitu angka 1, 3, 5, 7, 9. Berarti di sini 5. Nah, kemudian berikutnya untuk posisi ribuan berarti itu angka pertamanya. Nah, angka pertama ini tidak boleh 0 karena kan ribuan. Berarti dari angka 1 sampai dengan angka 9. Tetapi, satu angka telah dipakai di posisi satuan sehingga sisa 8 kemungkinan angka. Nah, selanjutnya untuk posisi ratusan, angka 0 sampai angka 9 boleh. Tetapi dua angka telah dipakai di satuan dan ribuan sehingga di sini kemungkinan angka yang boleh hanya 8.
Lalu posisi puluhan, sebuah angka boleh dari 0 sampai 9. Tetapi karena sudah dipakai 3 angka, maka sisa 7. Nah, maka dikalikan seluruhnya, seluruh kemungkinannya itu, maka banyaknya bilangan ganjil seluruhnya itu adalah 2242. Nah, di sini artinya dengan perulangan itu, jika sudah dipakai di posisi sebelumnya, untuk posisi selanjutnya tidak boleh dipakai lagi. Nah, untuk yang jawaban B, boleh ada angka yang berulang. Berarti ke 4 angka untuk ribuan, posisi satuan sama, berarti memuat angka ganjil, berarti ada 5 kemungkinannya. Lalu posisi ribuan, 0 gak boleh, berarti 1 sampai 9, berarti ada 9 kemungkinan. Karena tidak dipertimbangkan lagi sudah dipakai atau tidak di posisi satuan. Nah, lalu posisi ratusan, 0 sampai 9 itu boleh, berarti ada 10 kemungkinan angka. Nah, lalu posisi puluhan juga ada 10, maka ini dikalikan semua kemungkinannya, maka banyak bilangan ganjil seluruhnya dari 1000 sampai 9999 itu adalah 4500. Nah, contoh berikutnya, sandi lewat atau password sistem komputer panjangnya 6 sampai 8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak sandi lewat yang dapat dibuat? Nah, untuk penyelesaiannya, jumlah karakter password berarti boleh huruf dan angka. Berarti huruf itu ada A sampai Z sebanyak 26, lalu angka dari 0 sampai 9 sebanyak 10, berarti ada 36 karakter. Lalu, jumlah kemungkinan sandi lewat dengan panjang 6 karakter, nah berarti 36 pangkat 6. Nah, jadi ini dia hasilnya. Nah, sedangkan kalau jumlah sandi lewat panjang 7 karakter, berarti 36 pangkat 7. Nah, demikian juga untuk yang 8 karakter, 36 pangkat 8. Karena sandi lewat yang dibutuhkan itu panjangnya bisa 6, 7, atau pun 8 karakter, maka semuanya dijumlahkan. Maka hasilnya sebesar ini, sebanyak ini. Nah, dalam kombinatorial ada istilahnya permutasi. Permutasi adalah suatu susunan data dengan memperhatikan atau membedakan urutan. Permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Nah, rumusnya itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, permutasi dari n objek seluruhnya. Jadi, diambil n objek dari n. Nah, maka dari sini permutasinya itu sama dengan permutasi n atau sama dengan n faktorial. Nah, n faktorial ini dijabarkan, penjabarannya berarti n kali n-1, n-2, sampai nanti perkaliannya itu terakhir adalah 1. Nah, atau boleh juga ditulis dengan n kali n-1 faktorial. Yang kedua, permutasi sebanyak r dari n objek. Jadi dari sini akan diambil r objek dari n objek. Maka permutasinya dapat ditulis seperti ini. Nah, dengan catatan r-nya itu lebih kecil sama dengan n ya. Lalu permutasi keliling atau circular permutation. Nah, circular permutation ini apabila sejumlah n objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran dalam n-1 cara. n-1 faktorial cara. Jadi di sini tinggal mengurangkan jumlah objeknya lalu dicari faktorialnya. Nah, selanjutnya permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Berarti dari sini misalnya dari n objek itu ada kelompok n1, n2 sampai nk. Maka pemfaktorialannya dapat ditulis seperti ini. Nah, berikut contohnya. Contoh yang pertama, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Maka dari sini itu adalah 25 faktorial karena yang mau diurutkan itu 25 dari 25. Nah, lalu contoh yang kedua, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut ini? Jika A, tidak boleh ada angka berulang, B, boleh ada angka yang berulang. Maka penyelesaiannya, untuk yang A, boleh ada angka yang berulang, itu ada caranya. Cara pertama,
Berarti kalau dia membentuk 3 angka, berarti angka ratusan, berarti dari sini akan diperoleh nanti 3 urutan bentuk ratusan. 1, 2, 3. Nah, untuk angka yang pertama itu boleh dari angka 1 sampai 5, berarti ada 5 angka kemungkinannya. Lalu angka yang kedua itu boleh 4 angka karena sudah dipakai di angka yang pertama. Lalu posisi ketiga itu boleh semua angka, tapi karena sudah dipakai di posisi 1, 2, berarti hanya boleh 3 angka, maka dikalikan hasilnya 60 cara. Nah, atau boleh juga dengan rumus permutasi, berarti dari sini, dari 5 angka itu akan diambil 3 angka, berarti 5 faktorial, permutasi 5,3, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial, sama dengan 60. Nah, hasilnya ini akan sama. Nah, lalu untuk yang B, boleh ada angka yang berulang, berarti posisi 1 itu boleh 5 angka, kedua juga, ketiga juga, atau boleh ditulis 5 pangkat 3, berarti ada 125 cara. Nah, contoh yang berikutnya, 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dengan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara urutan 4 orang tadi? Maka penyelesaiannya 4 kurang 1 faktorial karena berbentuk lingkaran ya, siklik. Nah, berarti itu sama dengan ada 6 cara. Karena satu orang itu berpusat sebagai pusatnya, jadi dia tidak akan pernah berpindah gitu. Makanya dikurangi 4 kurang 1 faktorial. Lalu contoh yang keempat, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Nah, dari sini, dari himpunan semestanya, untuk ruang sampelnya itu adalah terdiri dari huruf dari kata Mississippi. Nah, di sini terdapat M-nya 1, huruf M-nya 1 buah, nah itu dimisalkan dengan N1, lalu huruf I-nya 4 buah dimisalkan dengan N2, lalu huruf S-nya ada 4 buah dimisalkan dengan N3, kemudian huruf P-nya ada 2 buah dimisalkan dengan N4. Nah, sehingga jumlah seluruhnya N-nya itu adalah 11. Sehingga cara yang pertama dapat kita lakukan dengan permutasi. Berarti permutasi 11 dari 1, 4, 4, 2. Karena ada 4 kelompok. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 34.650 buah. Nah, kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Kombinasi R elemen dari N elemen atau ditulisnya C, N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Sehingga rumusnya itu adalah C, N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dibagi dengan N kurang R. Jadi yang membuat beda dengan si permutasi di sini ada ditambahkan R faktorial. Nah, jadi CNR itu adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemennya. Berikut contoh, di antara 10 orang mahasiswa teknik elektro angkatan 2020, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang. Sedemikian sehingga untuk yang A, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Lalu yang B, mahasiswa A tidak termasuk di dalamnya. C, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya tetapi B tidak. Lalu untuk yang D, B selalu masuk tetapi A tidak. Lalu yang E, A dan B termasuk. F, setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Untuk menyelesaikannya, maka yang A, banyak cara membentuk perwakilan beranggotakan 5 orang, maka dari sini di A selalu termasuk. Berarti si A itu sudah masuk, tinggal memilih 4 orang lagi dari 9 orang. Karena yang tadi orangnya 10, si A sudah dimasukkan, berarti sisa 9. Sehingga banyak caranya yaitu kombinasi 94, yaitu 126 cara. Lalu yang B, di sini A tidak termasuk di dalamnya. Berarti
si A dikeluarkan dulu dari 10 orang itu, maka sisa 9 orang yang diambil 5 dari 9, maka banyak caranya 126 cara. Lalu yang C, di sini A termasuk di dalam tetapi B tidak. Nah, si A sudah dimasukkan dalam perwakilan, si B tidak, B-nya dikeluarin. Berarti kita tinggal memilih 4 orang. Karena perwakilannya kan 5 orang, si A-nya sudah masuk. Berarti kita memilih 4 orang dari sisa 8 orang. Berarti banyak caranya, yaitu kombinasi 84 sama dengan 70 cara. Lalu yang D, ini sama juga halnya dengan yang C, cuma ini si B yang termasuk di dalam perwakilan tetapi A tidak, sama aja hasilnya 70 cara. Lalu yang E, A dan B itu masuk di dalamnya, berarti A sama B sudah masuk di perwakilan, tinggal memilih 3 orang lagi dari 8 orang. Maka banyak caranya, yaitu kombinasi 83 sama dengan 56 cara. Lalu yang F, di sini setidaknya salah satu dari A atau B termasuk di dalamnya. Berarti jumlah cara membentuk perwakilannya A termasuk di dalamnya, B tidak. Lalu ada juga yang kedua, B termasuk di dalamnya, A tidak. Ditambah jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A dan B termasuk di dalamnya. Berarti ini penjumlahan dari yang C, D, dan E. Berarti 70 tambah 56 yaitu 196 cara. Kombinasi dengan pengulangan. Nah, di sini diilustrasikan misalnya terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Maka jumlah cara memasukkan bola adalah C N R. Kemudian, masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola. Tidak ada pembatasan jumlah bolanya. Maka jumlah cara memasukkan bolanya adalah C N tambah R kurang 1 minus R. Karena di sini boleh lebih dari 1 buah bola, berarti ada banyak kemungkinannya itu adalah sama aja dengan C N tambah R kurang 1, N kurang 1. Nah, misalnya dari sini pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Xi adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0, berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, untuk penyelesaiannya, dianalogikan 12 buah bola itu akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Dalam hal ini, N-nya 4 dan R-nya sama dengan 12. Bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya, kotak pertama diisi 3 buah bola, berarti X1-nya 3. Kotak kedua diisi 5 buah bola, berarti X2-nya 5. Kotak ketiga diisi 2 buah bola, berarti X3-nya 2. Kotak keempat diisi 2 buah bola, berarti X4-nya 2. Berarti totalnya di sini 12. Sehingga nanti akan dijumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12 bola. Nah, itu pemisalannya. Sehingga tidak mungkin kita enumerasi satu persatu kemungkinan yang ada. Sehingga kita bisa mencari banyak caranya itu adalah kombinasi 4 itu jumlah kotaknya, tambah 12 jumlah bola, dikurang 1, 12. Sehingga itu adalah kombinasi 15-12. Karena di sini tidak dibatasi isi dari keempat kotak itu berapa bola yang harus diisi, minimumnya dan maksimumnya. Sehingga dari sini ada caranya, yaitu kombinasi 15-12 sama dengan 455 cara. Contohnya, 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 anak. Tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Berapa banyaknya cara pembagian yang dapat dilakukan? Nah, untuk penyelesaiannya, N-nya itu sama dengan 5, banyaknya anak akan dibagi. Nah, tadi ibarat seperti kotak tadi ya. Lalu R1-nya 20 apel, lalu R2-nya 15 jeruk. Membagi 20 apel kepada 5 anak, berarti banyak caranya itu kombinasi 5 tambah 20 kurang 1,20, berarti ada 10.626 cara. Lalu membagi 15 jeruk kepada 5 anak. Nah, dengan hal yang sama,
Berarti kombinasi 5 tambah 15 kurang 1,15. Berarti ada 3.876 cara. Sehingga banyak cara pembagiannya, apel dan jeruk itu dikalikan. Sehingga hasilnya diperoleh hasil pembagian apel dan jeruknya diperoleh segini. Nah, kaitan antara analisa kombinatorika sederhana dengan teori peluang. Nah, analisa kombinatorial yang telah dipelajari bertujuan untuk menghitung jumlah titik sampel dalam ruang sampel NS dan pada event tertentu. Berikut akan dipakai beberapa contoh menentukan probabilitas suatu kejadian dengan menggunakan analisa kombinatorial dalam menentukan ruang sampelnya. Nah, berikut diberikan contohnya, lalu ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Untuk penyelesaiannya, pertama akan ditentukan berapa peluang kejadian A. Peluang kejadian A itu dari rumusnya, yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan total ruang sampelnya. Nah, dari sini, ruang sampelnya akan dicari dulu. Karena mengambil 3 bola dari 9 bola, berarti ruang sampelnya kombinasi 9,3, yaitu 84. Nah, untuk yang A, peluang 3 bola terambil, ketiganya berbeda warna. Nah, misalnya kejadian A menyatakan terambilnya 3 bola berbeda warna, yaitu 1 bola merah, 1 bola biru, dan 1 bola hitam. Maka, banyaknya kejadian A itu adalah kombinasi, karena bola merahnya ada 2, berarti 21. Lalu bola birunya ada 3, berarti 31, kombinasi 31. Bola hitamnya ada 4, berarti kombinasi 41. Nah, dikalikan hasilnya, hasil kombinasinya itu semua dikalikan nih. Sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 24. Sehingga peluang kejadian terambilnya 3 bola dengan ketiganya berbeda warna, berarti peluang kejadian A adalah 24 dibagi 84, atau disederhanakan menjadi 2/7. Nah, untuk pertanyaan B, misalkan dulu kejadian B itu adalah peristiwa terambilnya 3 bola dengan 2 bola berwarna sama dan bola ketiga berwarna beda. Untuk memudahkan pengerjaannya akan dibentuk tabelnya. Tabel ini di mana kolom pertama itu adalah kemungkinan bola 1 dan bola kedua, lalu kolom yang kedua itu adalah bola ke-3, lalu kolom ketiga itu adalah banyaknya kejadiannya. Maka dari sini kita lihat untuk kejadian pertama kemungkinannya bila bola 1 dan bola 2 itu sama-sama merah, maka bola ketiga itu bisa biru atau hitam. Nah, maka untuk banyak caranya, bola 1 dan bola 2 merah berarti diambil bola 1 dan bola 2 sama-sama merah, maka diambil 2 dari 2. Lalu untuk biru 3,1, untuk yang hitam kombinasi 41, maka hasilnya adalah 7. Nah, lalu kemungkinan yang kedua, bila bola 1 dan bola 2 sama-sama biru, maka bola ketiga kemungkinannya merah atau hitam. Sehingga dari sini dengan hal yang sama ditentukan, maka diperoleh 18. Lalu kemungkinan yang ketiga sama-sama hitam, bola 1 sama bola 2, maka bola 3-nya merah atau biru, diperoleh hasilnya 30. Maka ini dijumlahkan, maka diperoleh hasilnya 55. Sehingga peluang kejadian terambilnya 3 bola, 2 berwarna sama, bola ketiga berwarna beda, itu adalah 55/84. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang C, dengan memisalkan C itu adalah peristiwa terambilnya 3 yang semua warnanya sama. Jadi ketiganya warna biru atau ketiganya berwarna hitam. Kenapa tidak boleh ketiganya berwarna merah? Karena bola merah itu hanya ada 2, tetapi yang mau diambil itu ada 3. Berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu adalah biru atau hitam. Nah, dengan membuat tabulasinya, maka kemungkinan yang pertama, bola 1, 2, 3 sama-sama biru. Lalu kemungkinan yang kedua, bola 1, bola 2, bola 3 sama-sama hitam, dicari kombinasinya, maka banyak kejadiannya itu adalah 5. Lalu langkah berikutnya dicari peluangnya, sehingga peluangnya adalah 5/84.